Oke, sahabat Balams TV, sekarang saya berada di kediamannya Pak Bahir Alamsyah, yang dimana kita akan menggerebek-gerebek dan berbincang-bincang santai lah ya. Oke, ikutin saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bahir. Wah, Master Demik lagi. Ya, Pak. Apa kabar Pak? Sehat, Master? Siap. Ya. Kalau mau bincang sini aja. Oke, Kalian siap. Nggak apa-apa, Master. Silakan. Waduh, jadi takut saya ini. Kayaknya ada yang mau dikupas ini. Kupas tuntas. Oke. Pemirsa Balams TV, kali ini saya sudah didampingin oleh dua orang yang wow nih, yaitu Pak Bahir Alamsyah dan juga Master Demik selaku penasihat spiritual dari Pak Bahir Alamsyah. Ngomong-ngomong nih Pak, mau pakai baju dinas Pak? Saya nggak bisa lagi pakai baju dinas karena sejak pensiun badan saya udah melar. Waduh. Udah melar, udah debu, sehingga sulit dipakai. Tapi apakah dengan wawancara ini tidak berpakaian dinas, apakah kurang berarti atau gimana? Oh, enggak Pak. Sangat berarti Pak. Iya. Sangat berarti. Kalau berarti mungkin saya bisa pakai topi gitu kan. Coba dipakai Pak. Hanya ada itulah. Ini, tuh, ini ada ini. Oh, Topi. inilah kenang-kenangan mungkin ya Pak ya. Iya. Kenang-kenangan dari Pak Bahir Alamsyah. Nah, kalau ini kan agak umum ya, Ya, topi ini. Tapi kalau ini yang khusus, karena ini hanya orang Kapari yang bisa pakai ini. Oh gitu. Iya, hanya orang Kapari yang bisa pakai ini. Oke. Ini khusus itu. Wow, keren. Ini Ya. bisa Balams TV. Nah, itu. Keren. Ini satu ini. Wih, mantap ya. Hanya, tidak boleh misalnya Mas Rian yang pakai. Tapi kalau ini Mas Rian boleh pakai. Tapi kalau ini tidak bisa. Karena ini ada untuk mendapatkannya susah. Apa resikonya kalau saya pakai Pak? Nah, bukan tidak ada risiko, cuman ini kebanggaan bahwa tidak sembarang orang, karena kita pakai ini ada acara. Oh, ada acara tertentu aja ya Pak ya. Seperti naik gunung, naik ini, naik itu dan segala macam. Ya Pak. Gitu. Maksud dan kedatangan saya di sini Pak, saya mau minta izin untuk kepada Bapak. Kita mau sedikit bincang-bincang santai lah Pak. Iya. Oke. Oke, Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Pak, bisa nggak diceritakan sedikit saja perjalanan Bapak Bahir bisa menjadi anggota Purnawirawan TNI? Terima kasih Mas. Kalau saya bercerita mulai dari saya masuk Akademi Militer tahun 71, kemudian lulus tahun 74, dinas di Magelang selama tahun 83, kemudian pindah ke Pusat Pendidikan Kawalri, kemudian tahun 86 saya pindah ke Batalion Kobra di Tangerang ini, tahun 88 jadi Kasdim Tangerang, tahun 93 jadi Gumi, ulangi tahun 93 jadi Daniel Cup 7 di Cijantung gitu. Terus tahun 95 jadi Dandim Jakarta Utara, 96 saya jadi wakil asisten operasi Kodam Jaya, tahun 86 saya jadi
asisten operasi staf Skogan Oh, Jakarta. Gitu. Dan selanjutnya jadi asisten intelijen di Siliwangi, kemudian jadi komandan Korem di di Banjarmasin. Di Banjarmasin. ternyata banyak juga pengalamannya, Iya, Pak. iya, iya. Sangat malang melintang ini. Ya Pak. Kalau misalnya menurut Bapak nih, bagi Bapak nih, apakah menjadi anggota TNI itu sulit atau gampang, Pak? Menurut saya tergantung ya, tergantung kita mau masuk TNI itu sulit atau tidak, itu tergantung kita, karena itu tergantung hati. Kalau kita melaksanakannya, ikut testingnya enak, ya alhamdulillah mudah-mudahan lulus. Tapi kalau kita masih ragu-ragu segala macam, ya saya yakin itu tidak akan berhasil. Oh, Oke. iya. Jadi berupa mindset kita juga ya, Pak ya. Iya. Karena pernah ada pepatah yang bilang mindset is doa ya, Nah, Pak ya. iya, betul. Jadi apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi dalam hidup kita. Betul. Ya. Oke, Pak. Kira-kira Pak, apa saja pengalaman yang paling menyenangkan selama Bapak menjadi purnawirawan TNI ini, Pak? Kalau purnawirawan, saya kira tidak terlalu banyak menyenangkan. Namanya pensiun ya. Gitu. Pensiun itu ibaratnya itu seperti orang laskar yang tak berguna, seperti orang. Maksudnya laskar tak berguna itu gimana, Pak? Artinya itu ya, kan kamu sudah pensiun, ya sudah selesai itu aja kan. Kita jarang ditegur, jarang diajak macam-macam gitu. Nah, menurut saya pertanyaannya Pak Surya tadi, mungkin selama dinas menjadi tentara, bagaimana yang paling kira-kira menyenangkan? berkesan, Menyenangkan. Iya. Saya paling berkesan, yang paling itu hanya ada beberapa jabatan aja. Yang pertama jadi Komandan Kodim Jakarta Utara. Iya. Karena di situ saya Kodimnya itu banjir, sehingga saya harus merobohkan satu gedung, kemudian saya bangun gedung baru. Gedung baru di Gedung baru. areal itu Di ya, Pak? areal Kodim itu juga, di belakang Oke. Kodim itu lantai 2 lantai, letter U, tanpa bantuan. Saya dibantu oleh, kalau boleh saya sebutkan ya, dulu teman saya namanya Tommy Binata, Oh, sampai selesai. Sehingga Kodim itu selesai, kalau kita naik dari tengah-tengah itu masuk sampai aula, nanti sebelah kanan pintu masuk itu kita bisa membaca tulisan Gedung Balam. Gedung Balam sih, Pak, ya. Gedung Oke. Balam. Itu Gedung Balam itu ya karya selama saya jadi Dandim. Gitu. Balam itu artinya Bahir Alamsyah. Berarti itu sama dengan prestasi, sebuah prestasi kali ya, Pak, ya. gitu lah. Dan sejak itu tidak banjir lagi kok dia. Oh iya. Nggak banjir lagi. Semenjak terbangunnya Gedung itu ya, itu. gedung itu ya, Nah, gedung Balam itu iya. ya. Oke. Gitu. Ya Pak, pada saat itu Bapak selekin sama siapa aja, Pak? Saya masuk Akademi Militer 71, keluar 74, di tim saya banyak. Di tim saya banyak, itu ada 475 yang lulus. Dari sekian banyak itu, kemudian yang jadi gitu ya, yang jadi bintang 4, bintang 3 itu banyak. Ada Ria Mizar, Ria Kudu, bintang 4, Menteri Pertahanan. Sekarang diganti oleh Prabowo, itu juga sama teman saya. Banyak yang bintang 3 juga ada, bintang 4 seperti Agus tadi, bekas Kepala Staf Angkatan Darat gitu. Banyak. Bagaimana Pak kedekatan Bapak sama mereka itu sampai dengan sekarang ini? Kalau sekarang sudah jarang berhubungan. Oh. Jarang berhubungan. Nah, saya hanya ada paling berkesan itu ada dengan Jenderal Agus tadi. Itu waktu dia menjadi Pangdam Jaya, saya menikahkan anak saya yang pertama, dan saya minta dan saya mohon untuk menjadi saksi pernikahan. Alhamdulillah dia mau. Oh. Dia mau. Iya. Ya.
Terus kalau misalnya pengalaman paling nggak enak selama menjadi purnawirawan TNI itu apa Pak? Pengalaman yang paling tidak enak itu menurut saya akhir-akhir saya menjelang pensiun. Loh, kenapa itu Pak? Karena begini, saya dinas di Departemen Pertahanan dari tahun 2001 sampai 2010, bahkan Brigadir Jenderal dan tidak pernah dinaikkan. Ya. Saya tidak tahu salah saya apa, apakah saya menghamili perempuan, apakah saya selingkuh, apakah saya korupsi, apakah saya melawan atasan, apa segala macam. Dan saya pernah bertanya itu kepada Menteri Pertahanan langsung, itu Menteri itu, Yus Purnomo Yuspianto. Oke. Kalau memang saya melanggar itu, tidak usah disidang, saya dipecat saja Pak. Tetapi kalau saya tidak ada pelanggaran itu, ya mohon Pak, pangkat saya diperhatikan ini karena saya mau pensiun. Paling tidak ya saya dapat bidang satu lagi lah gitu, dari bidang 2 itu. Jadi itu aja, sampai dengan hari ini Tidak dijawab Pak. tidak dijawab. Itu aja kira-kira. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak dari penonton Balons TV nih Pak. Kebetulan orang mereka tanya tuh Pak, Bapak pernah ikut peperangan nggak? Pernah saya ikut. Bukan operasi militer, tapi peperangannya. Kalau operasi militer itu yang dilaksanakan gitu antara kita, antara ke pemberontak bersenjata. Tapi kalau peperangan itu dengan orang lain. Nah, di Timur Timur itu peperangan. Karena itu musuh Presiden kita dulu, musuhnya orang luar. Dan kita punya kebanggaan sendiri kalau kita ikut perang itu. Tapi kalau operasi militer semua bisa. Kita mengatasi pemberontakan di gerakan bersenjata di mana di Papua itu operasi militer. Tapi bukan perang, operasi perang. Tapi peperangan adalah di Timur Timur. Saya alhamdulillah saya pernah ikut pada tanggal 6 Desember tahun 75 perebutan Dili. Saya alhamdulillah saya ikut. Walaupun saya tidak langsung terjun dari pesawat gitu, tapi saya naik di kapal laut. Karena kami berangkat ke Timur Timur tahun 75 bulan 12 itu, 6 Desember itu, kami berangkat sebagai sukarelawan. Sukarelawan Indonesia. Jadi kami bawa tank, naik kapal dagang, turun di Pelabuhan Dili. Dili siangnya sudah direbut gitu, jadi kita langsung masuk. Berarti pada saat peperangan itu ada nggak ketakutan sendiri Pak? Misalnya seperti teringat apa gitu. Karena kita kan baru lulus dari Akademi Militer, tidak ada pikiran itu. Tidak ada pikiran itu. Kita berpikir bagaimana kita mencoba berbuat yang terbaik. Karena apakah saya selama sekolah 4 tahun itu bisa nggak sih mengaplikasikan semua yang saya dapat? Betul. Gitu kan. Satu. Dan saya dulu berpesan sama dapat pesan dari paman saya, nggak usah takut, nggak usah terlalu berani. Yang penting perhitungan. Percaya saja bahwa peluru itu ada namanya. Kalau di peluru itu tidak ada namamu, insya Allah kau selamat. Itu aja. Berarti semua bergerak dengan normal aja. Normal aja. Gitu. Oke. Nah Pak, sekarang kita mau bahas sedikit nih Pak tentang penyerangan Polsek Ciracas kemarin yang baru-baru ini terjadi Pak. Itu bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Kalau saya melihat tidak kejadiannya, tapi rentetan awal. Mengapa TNI sama polisi itu dipisah? Kan begitu. Kan dipisah. Nah, sejak dipisah itulah sering terjadi keributan. Sering terjadi keributan. Di mana-mana terjadi keributan. Dan salah satu ada yang jujur menindakkan abuannya, ada yang tidak jujur. Nah, anggota kita tahu. Nah, karena kita tahu ada rasa dendam. Sehingga kalau itu terjadi,
meletus dia. Satu, itu penyebabnya. Yang kedua adalah baik polisi maupun tentara kurang pembinaan terhadap anak buah, kurang pengawasan kurang. Kalau kita mau jadi pemimpin, mulai dari yang kecil, kemudian protokol, kemudian tahu, kita harus banyak meluangkan waktu untuk anak buah, mengecek dia. Kalau dia misalnya bujangan, dia harus apel sore, harus apel malam, harus apel senam pagi, itu harus kita lakukan. Dan kita jangan hanya merintah, tapi kita harus hadir gitu loh. Oh, berarti sebagai contoh kepada anak buah kan ya Pak ya? Iya, begitu. Harus contoh anak buah. Jangan hanya omong doang kan gitu. Anak buahnya datang, tapi pemimpinnya nggak ada ya? Jadi kalau anak buah berbuat begitu, mari kita koreksi diri. Siapa yang salah? Ya kan? Menurut saya gitu. Dan harus jujur, kalau kita mau koreksi harus jujur. Kalau kita salah ya bicara. Kita jangan asal kamu salah pecat. Enggak begitu kalau saya. Kalau saya jadi pemimpin enggak begitu. Pemimpin itu, nah, saya pesan juga untuk pemimpin TNI ini. Kalau kita harus bertindak fair saja. Dan jangan ada, oh ini saya anak emas, oh ini anak ini, oh ini bagus dengan saya, ini karena dia pintar ngolor, ya. Iya. Dia pintar menjilat saya, jadi saya sayang. Jangan begitu. Jangan begitu. Harus berdasarkan normal aja. Normal aja. Baik ya baik, tidak bagus ya mari kita bina kan gitu. Sehingga ada istilahnya itu kekompakan dalam masyarakat. Ya. Aduh, sahabat Balams TV, ini obrolan kayaknya sangat menginspirasi bagi kita semua nih. Jadi bagaimana ya kira-kira tanggapan Bapak mengenai COVID-19 ini sendiri, dan bagaimana juga solusi untuk memecahkan masalah kehidupan yang selama ini dialami oleh semua orang ini, Pak? Jadi penyakit ini memang menakutkan. Terserang kita menakutkan, bagi kita, keluarga kita, tidak terserang juga kita was-was terus. Iya. Nah sekarang bagaimana kita melakukannya kan gitu, untuk mencegahnya. Ya seperti sekarang kita begini aja kita harus pakai. Gitu. Iya. Jadi apa istilah anunya mekennya itu protokol kesehatan itu harus kita pakai. Nah, tapi jangan juga hanya mengandalkan protokol kesehatan. Itu kan teori. Itu kan hanya omongan. Aplikasinya itu dilaksanakan apa enggak? Nah, kalau tidak, mari kita lihat apakah orang tua yang salah, apakah itu RT, RW tidak ngecek, kan gitu, apakah itu kepala kantornya misalnya, itu harus kita lihat. Nanti kalau sekarang anak muda, lihat, saya lihat di TV itu ada anak muda ditangkap malam-malam tidak pakai masker. Kemudian ada razia anak muda, kenapa? Karena mungkin orang tuanya nggak mau tahu, Lingkungan keluarga itu yang penting sebetulnya. Bukan berarti keluarga saya baik, bukan. Tapi alhamdulillah keluarga saya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya Pak. Setelah Bapak mempunyai segudang pengalaman hidup ini Pak yang paling berharga Pak, kira-kira apa pesan-pesan Bapak kepada muda-mudi Indonesia sekarang ini Pak? Ya. Saya berpesan cuma satu, ya. Pemuda ini adalah harapan bangsa. Yang tua ini akan habis, akan sirna, maka yang muda akan naik. Ya, kalau yang muda naik, maka dia harus siap segalanya, siap. Nah, jangan terlena. Oh, malah tenang aja. Masih kita lihat banyak yang ketangkap nggak pakai ini, banyak yang diskotik, lihat. Tapi tidak ada. Nah, itu juga kembali kepada faktor orang tua lagi. Karena faktor orang tua itu karena dia yang paling dekat, dia yang paling tahu si A, si B, si C ini dia yang paling tahu, bukan orang lain. Nah itu, sekira begitu. Oke. Ya, pemirsa Balams TV, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Kita sudah berbincang-bincang santai kepada
Pak Purnawirawan Jenderal Bahir Alamsyah. Semoga dapat menginspirasi untuk kalian semua dan semoga juga menjadi pedoman untuk kalian semua. Terima kasih. Salam Balams TV. Oke, pemirsa Balams TV, sekian perjumpaan dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami.